bertanya, lebih utama mana antara membantu orang tua dan menikah? Umur saya 27 tahun. Saya bekerja sebagai karyawan. Saya sedang punya keinginan untuk menikah. Oh, tadi 22 tahun sudah menikah. Baik, punya persoalan puasa. Ini 27 tahun belum menikah. Dan saya sudah mulai komunikasi dengan calon dan keluarga calon akhwat pasangan saya. Tapi di sisi lain gaji saya yang pas-pasan. Setiap bulan saya habiskan untuk dikirim ke orang tua dan kebutuhan sehari-hari saya. Saya takut jika sudah menikah tidak bisa lagi membantu kiriman uang kepada orang tua saya. Pertanyaan mohon diinfokan Ustaz. Baik, bagaimana solusinya dan mohon informasi seputar buku-buku referensi. Tanya. Quran surah ke-24 ayat 32. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Sekarang perhatikan, ini janji Allah. Ingat, ini janji Allah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kalau Allah sudah memberikan statement, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jika Allah berjanji, maka kaidah kedua mengatakan tidak akan diingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Perhatikan dua kaidah ini ya. Awas, hati-hati. Ada dua kaidah dalam Al-Quran ketika kita akan berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, Anda mesti yakin, gak boleh ragu. Karena kalimat Quran dibuka dengan keyakinan tanpa ragu. Dzalikal kitab la raiba fi. Jadi kalau Anda ragu dengan statement dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda tidak akan mendapatkan faidah dari ayat-ayat itu. Tidak akan berguna bagi Anda. Awas, hati-hati. Cuma capek saja Anda baca tapi nggak yakin. Sayang. Kalau bahasa Quran di surah ke-17 ayat 82, wala yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran tidak akan memberikan dampak manfaat banyak bagi orang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat Quran keyakinan. Anda tidak menempatkan itu. Anda tempatkan keyakinan di keraguan. Maka kata Quran, Quran tidak akan memberi manfaat pada Anda kecuali Anda rugi saja. Di kaidah pertama. Yang kedua kaidahnya, jika ada janji dalam Al-Quran, maka kembalikan hukum janji itu kepada Allah yang kaidahnya ada di Quran surah ke-3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Ingat baik-baik, yakin dengan ayat. Jika ada janji, yakini janji, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Modal ini Anda ambil, maka Allah akan berikan segala hal yang tercantum dalam ayatnya. Maka Allah mengiringi Anda dalam kehidupan harian dan capaian rencana-rencana Anda. Sekarang Anda punya rencana Anda untuk pernikahan. Anda katakan, saya khawatir ketika menikah tidak punya cukup biaya untuk menghidupi rumah tangga. Sementara ada orang tua yang sekarang tengah saya biayai. Saya terjebak di dilema di antara dua cinta. Cinta kepada ibu, cinta kepada calon untuk dinikahi. Mana yang harus diutamakan? Perhatikan janji dan solusi Allah di sini. Lihat kalimatnya baik-baik. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Hey, saya ulangi. Orang-orang yang tengah sendirian, single. Kalau jomblo agak kurang enak ya. Hei, orang-orang yang masih single, ya, ayo dorong mereka untuk mau menikah. Dorong untuk mau menikah. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan berlaku syarat ketentuannya. Ingat, tidak semuanya setiap yang sendirian itu menikah. Hati-hati ya, ada ketentuan-ketentuan yang terurut di situ. Ada kemampuan secara, awas hati-hati, secara mental, secara fisik, ada secara materi yang cukup untuk pernikahannya dan turunan-turunan yang lainnya. Sekarang kalau Anda memenuhi itu, maka kata Quran, ayo dorong untuk menikah. Daripada nanti, maaf ya, keadaan Anda tumbuh berkembang, fisik Anda berkembang, emosi berkembang, ada kontrol yang tidak mulia di dalamnya, maka terjebak dalam perbuatan maksiat di situ. Maka dorong untuk menikah. Bahkan status tidak menghentikan sunnah pernikahan terjadi. Mau Anda merasa orang bebas ataupun maaf dalam perawatan orang lain. Ya, maka dalam dulu ada kondisi perbudakan. Datang Islam dihapuskan perbudakan. Cara menghapuskannya ada dengan pernikahan, ada dengan pemberian, ada dengan kemudian pembebasan diberikan infak, sedekah atau pembebasan tertentu. Maka Islam datang menghentikan perbudakan. Perbudakan dulu ada dalam nuansa barat, ada di dunia barat. Datang Islam dihentikan, hilang perbudakan. Dimohon maaf, tolong jangan ajari orang Islam tentang masalah mengatasi perbudakan. Karena teori hilangnya perbudakan itu datang dengan risalah keislaman. Mohon maaf ya, itu jelas pembuktian dalam sejarahnya. Bahkan kata Quran, mau budak, mau orang yang dirawat, mau macam-macam, mau statusnya merasa kurang, ingat, tidak menghentikan sunnah pernikahan terjadi pada Anda. Capai rencana ini, siapkan persiapannya, sampai kemudian pada masa itu lakukan pernikahan. Perhatikan, ini yang paling menarik dan ini intinya. Iyakunu fuqara, pakai in. Jika mereka merasa fuqara, fakir, kurang, merasa khawatir ketika menikah hartanya tidak cukup, Masya Allah, yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan menjadikan mereka mampu bahkan kaya dalam rumah tangganya. Yughni dari kata ghaniyun, Allah jadikan kaya, bukan cuma cukup, kaya. Perhatikan janji Allah. Kita baca dengan keyakinan. Yang kedua ada janji di situ. Jika mereka merasa fakir, bukan miskin lagi, fakir, ya kurang, tidak cukup,
Maka yakinkan, kata Quran, yughnihimullahu min fadli. Allah akan buat mereka kaya, bukan dari sisi mereka, min fadli, dari keutamaan yang telah Allah siapkan. Saya turunkan 3 kalimat dalam ayat ini, dan disitulah kemudian inti dari apa yang bisa kita persiapkan. Ya, para single, tolong fokus di sini. In, 1, tayyib, yakunu, ini fuqara, 1, yughnihimullah. Perhatikan kalimatnya. Kalimat ghani disandingkan dengan pemiliknya, Allah. Kemudian yang ketiga, min fadli. Bahkan nanti ditambah dengan akhir ayatnya, Allahu wasi'un alim, ya. Kita fokus pada 3 hal ini saja. Perhatikan baik-baik. Di sini perasaan kurang disebut dengan fakir. Fakir itu tingkat paling rendah, bahkan di bawah miskin. Makanya ketika diberikan zakat, itu fakir dulu baru miskin. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Miskin punya pekerjaan, tapi hasil dari pekerjaan tidak mencukupi, kemudian ya, tidak mencukupi dari kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan perlu untuk diselesaikan. Fakir, pekerjaan nggak ada, nggak jelas, dan tidak ada pendapatan yang jelas untuk memberikan penghasilan untuk membantu pada kebutuhan-kebutuhan. Di fakir, jamaknya fuqara. Perhatikan, Quran mengambil yang paling dalam, yang paling rendah. Bahkan jika kalian pun merasa fakir, bukan miskin, fakir, ini berada dalam tingkat yang sulit, kayaknya nggak bisa saya ini. Sulit, bagaimana caranya? Tapi menariknya, kalimat itu diungkapkan menggunakan in. Ini yang paling menarik. Awas, lihat baik-baik ya. Ini ada inna, ada anna, ada in. Dijadikan takhfif. Jika in bersanding dengan kana dan terusannya, in bersanding dengan kana, yakunu, dan seterusnya, maka Anda mesti perhatikan. Lihat baik-baik. Kalau setelah kana yakunu ini kata kerja, verb, maka fungsi in di sini untuk memberikan taukid, penguat hukum. Contoh, Quran surah 3 ayat 31, paling tinggi sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallah. Tuhibbun itu kata kerja, fi'il mudhari, kata kerja, verb. Kemudian kuntum itu turunan daripada yakunu. Kana yakunu, kana kuntum, turunannya yakunu, hampir sama dengan ini. Dimulai dengan in, karena setelah kalimat turunan ini ada kata kerja, tuhibbunallaha, maka in diartikan serius, sungguh-sungguh, penguat. Kita terjemahkan, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, tuntunan Nabi dalam kehidupan. Tapi kalau setelah in, kemudian ada kana yakunu dan bentuk jama yakunu, setelah itu kemudian ada sifat atau keterangan, maka in ini menunjukkan perasaan saja, kekhawatiran. Dan belum tentu terjadi seperti apa yang dirasakan. Seakan-akan Allah ingin sampaikan kalimat ini, hei, yang masih single, yang banyak khawatirnya ketika akan menikah, khawatir kurang, khawatir nggak dapat ini, nggak dapat itu kan pikiran kamu saja sekarang. Nikah aja belum, sudah mikirkan seperti itu. Ya, kamu jangan banyak mikirkan seperti itu. Ini kalau kita baca dengan terjemah balaghah, kamu jangan banyak khawatir, karena hukum single beda dengan hukum rumah tangga. Badminton double aja beda dengan single. Jadi ketika antum suasana single, pemikiran single jangan dibawa ke pemikiran rumah tangga. Karena konsep kehidupan manusia ketika single dia akan beda karunianya ketika dia telah berumah tangga dalam kehidupan. Allah itu adil, tidak mungkin rahmat Allah diturunkan serupa. Anak kecil beda dengan yang telah dewasa. Bukankah Anda memberikan jajanan pada anak TK beda dengan anak SD? Bukankah SD beda dengan SMP? Bukankah SMP beda dengan SMA? Bukankah SMA beda dengan kuliahan? Itu single. Anda saja sudah memberikan sesuai taraf keadilan. Apalagi Allah yang maha adil. Jadi rezeki Anda ketika diturunkan saat Anda single, itu akan beda ketika Anda telah berumah tangga. Lain, nggak percaya, cepat nikah. Ayo kalau nggak percaya, ya, lihat kalimatnya. Kamu tuh banyak khawatirnya, pengen nikah, khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu, capek antum. Begitu ditanya, nunduk aja begini. Nama siapa? Masya Allah, susah antum, capek. Maka lihat janji Allah di sini. Hei, berikan motivasi. Lihat, yughnihimullahu min fadli. Ya-nya dibuang. Padahal asalnya bisa dibaca begini, yughni. Tapi karena ada in, ya-nya dibuang. Jadi yughni, cepat. Ada ya, bacanya panjang, yughni. Tidak ada ya, baca cepat, yughni. Dalam kalimat balaghah ini bisa dibaca. Kalau satu bacaan dari panjang jadi pendek, dipendekkan, itu artinya menunjuk sesuatu yang cepat. Seakan Allah ingin katakan, kalau kamu banyak khawatir sebelum menikah, saya buktikan setelah menikah saya akan percepat kebutuhan kamu untuk didapatkan. Allah jadikan kamu yughni, bahkan kaya, cukup kaya. Masya Allah. Lihat kaidahnya, Quran yakin. Kedua, janji, tidak mungkin janji itu akan disalahi. Allah pasti menepati janjinya. Dua hal. Anda single, Anda banyak khawatir, buang kekhawatiran, kata Quran. Anda menikah, maka Allah janjikan Anda akan mendapatkan apa yang Allah janjikan seperti ini. Dari mana? Ini yang harus Anda baca. Fokus baik-baik, lihat baik-baik.
Ustaz, apakah hukum ini berlaku pada setiap yang single kemudian dia menikah langsung bisa kaya atau cukup? Tidak. Kecuali dia bagian ketiganya ini diikuti. Min fadli. Anda tidak ikuti ini, maka Anda tidak akan mendapatkan yang dijanjikan ini. Karena hukum Allah menjadikan Anda cukup dan kaya jika Anda mengikuti hukum yang ketiga ini. Min fadli. Maka dari itu sebelum menikah, Anda turunkan hukum min fadli ini. Apa yang dimaksud dengan min fadli? Bagaimana caranya mendapatkan keutamaan ini? Seperti apa ini diikuti? Bagaimana cara menitinya? Demi Allah saya katakan, saya sudah mencoba untuk mengamalkan apa yang disampaikan Quran ini. Dan hasilnya tidak akan pernah ada janji Allah yang disalahi. Semua terjadi teman-teman sekalian. Janji kekayaan hati, janji kenikmatan dalam kenyamanan, janji suka dalam duka, janji segala yang tercukupi. Demi Allah saya katakan, ini kuncinya ada di sini. Nah, bagaimana cara kita menurunkan semua itu sehingga jadi pedoman dan kita rencanakan dari sekarang bagi yang single akan menikah? Kita akan teruskan setelah kita menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwas sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat kita dan seluruh doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan insyaallah. Sebelum kami lanjutkan, kami berikan saran jika masih mampu untuk saling memperluas saf, terutama yang wilayah akhwat, barangkali bisa diperluas agar bergeser lebih baik sehingga bisa nyaman nanti dalam belanja ya. Dan jika memang tidak memungkinkan tempat, maka silakan disesuaikan di mana adanya, silakan bisa duduk dengan baik insyaallah. Baik, kita teruskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus jadikan sebagai prioritas? Apakah kemudian saya memilih untuk menikah atau kemudian mempertahankan membantu orang tua? Dalam keadaan demikian ada dorongan yang kuat juga untuk menikah. Bagaimana mempertemukan dua hal yang seakan-akan kontradiktif ini? Berbakti kepada kedua orang tua atau kemudian memilih untuk menikah, tapi saya pikir saya khawatir punya kekurangan dalam hal berumah tangga karena harta yang digunakan akan disupportkan kepada kedua orang tua. Seperti orang bicara, khawatir ketika bicara mic-nya kurang jelas karena mic-nya tidak memiliki kekuatan sound yang cukup kuat ya. Nah, bagaimana caranya? Baik, mari kita lihat baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, ada uraian dalam Al-Quran memberikan isyarat yang sangat tajam, khususnya pada pria-pria yang single yang sekiranya sudah punya kemampuan sesuai dengan ukuran-ukuran Al-Quran dan Sunnah untuk mengantarkan ke gerbang pintu pernikahan. Maka kalimat Qurannya, ayo tunaikan pernikahan. Wa ankihul ayama. Ya ayo, hei yang sendirian, lebih baik menikah kalau memang sesuai persyaratan daripada terjebak perbuatan yang kurang menyenangkan. Kemudian lihat baik-baik, melekatkan kalimat soleh di dalamnya. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Bahkan yang merasa statusnya pun terlihat rendah dalam pandangan orang, sudah, nikah itu tidak berlaku bagi yang tinggi dan rendah. Siapa yang sesuai dengan ketentuan Anda menikah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ini yang kemudian tertuangkan dalam bahasan. Jika Anda sering menduga, khawatir, banyak pikiran ketika menikah kemudian tidak sanggup memberikan biaya terbaik, maka kata Quran, Anda nggak usah banyak kekhawatiran. Karena hukum Allah itu berbeda antara orang single dengan orang dalam suasana pernikahan. Beda antara orang sendirian dengan hukum keluarga. Hukum rizkinya beda, hukum rahmatnya beda, hukum perhatiannya beda. Karena itulah ayat-ayat yang berbicara tentang yang single itu berbeda keterangannya dengan ayat-ayat rumah tangga. Karena itu kemudian kalimat pertama Allah motivasi, yughnihimullah, ayo saya bikin kamu mampu bahkan kaya. Tapi ingat, itu bisa terjadi tidak sekadar dengan menikah saja. Awas, jangan kemudian Anda menikah, Anda tidak mendapatkan itu, Anda tuntut Allah. Ya Allah, di mana keadilanmu? Saya sudah menikah kok tidak lebih baik daripada sebelum saya menikah. Mungkin ada ketentuan yang tidak Anda ikuti. Apa itu? Min fadli. Semua keutamaan yang Allah janjikan itu akan diberikan dari sisinya, dari fadlun keutamaannya. Kalimat fadlun dalam Al-Quran itu tidak hanya menghadirkan reward untuk Anda dapatkan, tapi ada turunan syarat-syarat tertentu yang harus Anda ikuti. Karena itu ketika Allah sampaikan kalimat fadlun, 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 itu selalu bersanding dengan amalan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi cukup dan kaya dalam rumah tangga, syarat ketentuan berlaku. Mari kita ambil beberapa contohnya. Bismillah. Ini syarat untuk menulis dengan baik, mesti dihapus dulu. Gak mungkin kita tulis dalam keadaan hapusan. Ya, sebelum menikah pikiran banyak, setelah menikah hapuskan. Bismillah. Baik, gak apa-apa, hapus sendiri, tulis sendiri. Luar biasa. Udah menikah, ngepel sendiri, alas sendiri. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Baik. Perhatikan sini baik-baik. Lihat ya, ini diikat dengan min fadli. Perhatikan baik-baik, Allah berikan Anda menjadi mampu dan kaya min fadli dari keutamaannya. Allah yang kuasa, bukan Anda yang kuasa.
Saya yang punya aturan, kata Allah, bukan kamu yang punya aturan. Aturan saya hukum rumah tangga beda dengan aturan single. Baik teman-teman, kita keluarkan hukum pertama dulu. Setiap ada kalimat fadlun, maka sebelumnya selalu ada syarat dalam bentuk amalan. Misal, buka Al-Quran surah ke ayat 29. Kalau mau lebih indah lagi surganya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 63 sampai 64. Perhatikan baik-baik, kita mulai dari yang ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadla min Allah. Fadla, kalimat fadlun, kalimat fadlun ini dimulai dengan amalan, syaratnya amal saleh. Apa itu? Kata Al-Quran, perhatikan, Muhammad utusan Allah, orang-orang yang bersamanya menggunakan ma'ah itu ma'iyah. Ma'iyah itu punya dua hukum. Hukum pertama, hadir di masanya, yang bersama Nabi di masa Nabi, tiada lain sahabat. Sahabat hidup di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai mereka wafat, itu sahabat. Ingat, sampai wafat. Kalau dalam hidupnya kemudian imannya bergeser misalnya, maaf, kemudian bahkan tidak beriman kepada Nabi setelah itu, seperti Musailamah al-Kadzdzab, atau ada kemunafikan dalam dirinya, seperti misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, maka yang seperti itu tidak disebut dengan sahabat. Jelas ya? Atau hukum kedua, tidak hidup di zaman Nabi, tapi beriman kepada Nabi dan mengikuti tuntunannya, bersama Nabi dalam tuntunannya. Secara singkat, keduanya disatukan jadi hukum umatnya Nabi. Kata Quran, yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, cirinya tegas pada berbagai penyimpangan dan penuh kasih sayang dengan sesama muslim, penuh kasih sayang. Nah, tarahum, Anda lihat mereka itu suka beramal. Apa amalannya? Ruk'an sujada, sempurna ruku dan sujudnya. Kalimat ruku dan sujud kalau disebutkan salat. Salat. Yabtaghuna fadlan min Allah. Dalam salat itu mereka memohon fadlun, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman perhatikan, Allah berikan kesempatan fadlun kalau Anda mau menunaikan amalan salat. Jadi fadlun akan diberikan kalau ukuran amal yang menjadi syarat pemberian ini dipenuhi oleh kita. Jadi jangan cuma menuntut, ya Allah anugerahkan keutamaan, tapi amalan menuju keutamaan itu tidak pernah Anda ikuti, mustahil. Anda kalau ingin kubah, Anda mesti cari tangga sampai kubahnya. Kalau Anda menemukan tangganya, bagaimana bisa mencapainya? Ya Allah, burung aja yang gak dihisab bisa terbang, kenapa saya yang dihisab gak bisa terbang? Mimpi Anda, cari wasilah sampai ke sana. Makanya ketika Anda memohon, ada ayat turun tentang wasilah. Quran surah 5 ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Ya alladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Iman pada Allah, tingkatkan takwa, cari wasilah untuk mendekat pada keutamaan yang dimaksudkan. Paham? Ada kaidah-kaidahnya. Kembalikan ke sini. Anda ingin mendapatkan fadlun bersama para nabi, bersama orang saleh, siddiqin, syuhada, apa amalannya? Ketika Allah mengatakan dzalikal fadlun, ini adalah keutamaan dari Allah, apa amalannya? Wa may yuti'illah wa rasul, taati Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Allah berikan hukum, ikuti. So tuntunkan, ikuti. Jadi Anda ikuti hukum Allah, Anda ikuti tuntunannya lewat Nabi. Anda wafat dalam mengerjakan itu, peluang surga terbuka bagi Anda. Sepanjang Anda tidak mengurangi pahala Anda dengan mengerjakan hal yang tidak penting dalam kehidupan. Anda taklim, dapat pahala, ikut Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan Anda mencela orang. Begitu Anda keluar mencela, pahala Anda diberikan pada yang dicela. Awas, saya tidak Ustaz, Alhamdulillah, tidak seperti orang itu. Sama aja, pindah. Maka saya katakan pada Anda, saking sayang pada Anda tinggalkan semua yang tidak penting. Anda tidak sepakat, tinggalkan yang sepakat itu ambil. Maka kita lebih tenang dalam kehidupan kita. Kembalikan ke sini. Sekarang Ustaz dalam pernikahan seperti apa? Supaya nggak lama-lama saya, kan? Baik, apa hukum fadlun di sini yang harus saya ikuti amalannya sehingga dengan itu saya bisa mendapatkan janji Allah yang dijanjikan. Perhatikan turunan-turunannya dari hukum sejak pertemuannya dimulai. Ya, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Turunan amalan dari sini. Yang bapak-bapak nggak usah nyatet, ini untuk yang single. Ya. 1. Hukumnya diikat dengan pertama ta'aruf yang baik. Saya turunkan ayatnya, Quran surah ke-49 ayat 13. Kemudian terjadi lamaran di Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan di Quran surah ke-30 ayat ke-21. Kemudian pembagian tugasnya di Quran surah ke-4 ayat 34-nya, paling kiri sebelah atas. Kemudian perannya digambarkan dalam surah Yusuf, mulai ada pembagian di Quran surah ke-12 misalnya. Kita ambil di ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-6-nya. Setelah itu baru masuk ke percarian nafkah yang katanya fuqara. Anda tunaikan saja Quran surah kedua ayat 168. Anda isi dengan iman di Quran surah kedua ayat 172. Kalau pengen lebih cepat, Anda ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Kemudian setelah itu kita hapus dulu yang ini. Semoga Allah ampuni dosa orang-orang yang bisa membantu menghapus tapi tidak mau menghapus. Baik ya. Bismillah. Baik, kita simpan di sini supaya lebih dekat. Baik.
Kembali ke sini. Ini jangan khawatir tentang rezeki, kata Allah, karena rezeki sudah saya atur di Quran surah ke-22, di Quran surah 51, maaf, Quran surah 51 ayat ke-22. Dan ini sudah diturunkan ke bumi di Quran surah kedua ayat 29. Cara mencarinya yang ini. Baik, kemudian kalau ini sudah dicari, maka istri mendukung di rumah tadi amalan kembali ke salat. Apa kaitan dengan salat? Ada jaminan nanti dipercepat karirnya dengan baik di Quran surah ke-17. Ya, ayat ke-79 sampai dengan 80. Ini tentang tahajud. Orang tahajud diberikan banyak kemuliaan di sini. Dan tingkatkan lagi takwa dengan amalan lainnya supaya rezeki dipercepat dari sisi yang tidak diduga. Quran surah 65 ayat 2 sampai dengan ayat ketiganya. Ya. Ini ayatnya. Jika percaya silakan amalkan. Antum amalkan, persiapkan dengan ayat-ayat ini, terjadilah apa yang terjadi, maka Masya Allah. Ada yang dijadikan cukup materinya, tapi kaya dalam hatinya. Itu yang hebat. Ada yang dijadikan kaya suasana hatinya, kaya juga rumah tangganya. Modelnya banyak. Seperti yang pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai pakaian rumah tangganya, sampai sekarang masih ada di abadi di Top Cafe. Ada, teman-teman sekalian, pakaian Sayyidah Fatimah, pedangnya Ali bin Abi Thalib, bagian dari kisah perjalanan kehidupannya. Ada. Padahal dalam hidupnya, beliau memilih cukup dibandingkan kaya yang lainnya. Tapi kayanya hadir dalam cintanya, kayanya hadir dalam kasihnya, kayanya hadir dalam sabarnya, kayanya hadir dalam kelapangannya. Dia tenang, nyaman. Ada yang kaya luar biasa dan rumah tangga juga nyaman, seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Asetnya banyak, ya pernikahannya baik, mulia, dipandang orang yang paling tawadhu, orang paling pemalu. Kata Nabi sampai datang malaikat Jibril malu sama Utsman. Masya Allah, asetnya sampai ada masih saat ini. Menikah dengan 2 putri Nabi, jadi yang satu meninggal, nikah lagi dengan satunya lagi. Abadi kisahnya sampai hari ini, sampai dituliskan oleh Imam An-Nawawi di antara amalan-amalan yang tadi saya tuliskan itu. Nanti kita runtutkan. Antum pilih mana? Jadi Utsman atau jadi Ali radhiyallahu ta'ala anhuma? Ikuti nilai sejarah di antara keduanya. Yang abu-abu tinggalkan. Oh, dan sudah lewat masanya. Baik. Satu, lihat, saya agak rincikan ya, supaya kita agak cepat. Saya kira ini lebih peka. Teman-teman, perhatikan pertama dari ta'arufnya, ikuti. Kan udah pergaulan yang bebas. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Satu, cara ta'aruf pertama, hai manusia. Jadi pernikahan terbuka untuk semua manusia. Hukum bisa diikuti. Awas, karena ini nikah itu fitrah sebetulnya, bukan untuk orang Islam saja. Karena kalimat Qurannya menggunakan nas. Nas itu untuk semua. Konteks manusia secara komunal itu disebut nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Artinya sifat manusia itu cenderung berkomunal, berkelompok. Kelompok yang paling privasinya keluarga. Jadi ada dorongan fitrah berkeluarga. Di mustahil setiap manusia itu punya fitrah untuk single. Tidak. Pasti ada keinginan untuk berumah tangga. Cuma nanti cara untuk menempuhnya Islam mengatur dengan lebih baik. Bagaimana caranya? Lihat baik-baik. Anda tentukan pasangannya dulu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan pasangan kalian, laki-laki, pasangannya perempuan. Ingat baik-baik ya. Awas, ini bagian pertama. Hati-hati. Anda tidak mengikuti tuntunan ini, tidak akan datang keutamaan Allah pada diri Anda. Satu, pasangan laki-laki siapa? Perempuan. Anda laki-laki, pasangannya perempuan. Anda perempuan, pasangannya laki-laki. Dan hukum ini ternyata tidak hanya mencakup untuk manusia, tapi keberlawanan ini secara fitrah dari jenis itu mencakup semua makhluk, yang membedakan antara makhluk dengan khalik. Hukumnya ada di Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan dari makhluk itu kami ciptakan berpasangan yang berlawanan supaya manusia sadar dan merenungkan hanya Allah yang tidak punya pasangan. Allah tak punya pasangan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak berpasangan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak punya partner dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya. Manusia tidak punya pasangan, punya aktivitas, punya anak diperanakan. Perhatikan baik-baik. Maaf, fitrahnya berlawanan. Zaujain itu berlawanan. Jangankan manusia, kambing itu hewan. Kambing jantan pasangannya betina. Awas, kambing betina pasangannya jantan. Sapi tahu, kambing tahu. Maaf, semua hewan tahu. Silakan cek, mohon izin ya, sampai hari ini saya belum pernah temukan artikel ada kambing homo, sapi lesbi misalnya. Saya belum temukan. Jadi hewan yang tidak punya akal pun fitrahnya mendorong dia untuk mencari pasangannya. Jadi kalau ada manusia yang punya akal mencari pasangan sesama jenisnya, ada yang salah dengan fitrahnya. Ada yang keliru itu. Ada yang keliru. Tumbuhan juga begitu, putik benang sari. Makanya antum kalau baca Quran, coba sampai kedalamannya yang jeli. Kenapa Allah minta kita belajar dari kurma? Bahkan ada suratnya, surah kurma. Ya teman-teman sekalian, coba keluarkan baik-baik. Tentang kurma dibuat, ditampilkan kepada kita. Lihat baik-baik. Teman-teman, kurma itu ketika tumbuh, itu cuma satu jenis. Kalau tidak putik, benang sari. Kalau tidak putik, benang sari. Jadi kalau satu, misalnya antum tanam kurma ini, jadi satu pohon, itu cuma satu jenis. Kalau tidak putik, benang sarinya. Makanya kalau antum tanam misalnya satu, tidak dikembang biakan, kembang biakannya kemudian antum tempelkan di cangkok salah satunya. Jadi kalau ini putik, ambil benang sarinya. Talqih kalau dalam bahasa Arab. Tempelkan ke situ. Begitu ditempelkan, baru dia bisa tumbuh berbuah.
Tapi kalau antum cuma jadikan begini, tidak pernah diambil pasangan yang lainnya, itu dia hanya akan tumbuh dan dia tidak berbuah. Dia tidak berbuah. Jadi cuma tumbuh tidak berbuah. Alhamdulillah nanam kurma bisa tumbuh. Jangankan Anda, banyak di Arab. Tapi kalau ingin berbuah, ambil pasangannya, tempelkan di situ. Baik. Syarat pertama, laki-laki pasangannya siapa? Perempuan. Teruskan. Min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Litnya ikhtiar wal ghayah, menunjuk pada ikhtiar untuk mencapai tujuan. Kata Quran, yang laki-laki perempuan ini kami tempatkan, kami sebarkan di berbagai pelosok-pelosok negeri. Syu'uban, bisa berbeda-beda komunitas, beda RT, beda RW, beda kecamatan, kabupaten, sampai beda negara dan benua. Silahkan. Wa qabail, bahkan satu tempat sukunya bisa beda. Sumatera berapa suku? Sunda berapa suku? Jawa berapa suku? Silahkan. Satu benua, satu pulau, satu kabupaten, sukunya bisa lain. Tapi dari semua perbedaan itu bukan hanya untuk keragaman. Kata Quran, li ta'arafu, li ikhtiyarul ghayah, untuk ikhtiar mencapai tujuan. Apa tujuannya? Ta'aruf. Silakan cari. Kan antum cari di RT yang sama, nggak ketemu, beda RW. Nggak ketemu RW kecamatan, nggak ada kecamatan kabupaten, nggak ada kabupaten, ayo beda provinsi, nggak ada provinsi, mungkin beda negara. Jodoh antum bukan di Indonesia, mungkin di Malaysia. Nggak ada di negara Malaysia, cari beda yang lainnya. Teman-teman Asia nggak ada, mungkin di Amerika. Amerika nggak ada, di Afrika. Sedunia nggak ada yang cocok buat antum. Saking istimewanya Anda di hadapan Allah, bila dari surga mungkin jodoh Anda. Ya. Jadi indah kehidupan itu. Jadi coba kita cari ikhtiar. Mungkin ada teman di kampus, MK memutuskan teman sekantor. Barusan hari ini ada, ya boleh menikah dengan teman sekantor. Tidak, teman sekantor begitu banyaknya. Satu aja, satu. Ya, teman sekantor menikah antum semua, yang lain bagaimana gitu ya? Iya. Masya Allah. Kalau anak kuliah boleh menikah? Anak kuliah boleh? Tidak, pulang dulu dari kuliah, baru nikah. Mas, anak sedang kuliah kemudian dinikahi. Ya. Hati-hati, kadang-kadang kita mesti jeli ya. Seperti menghapus sama. Ketika saya tidak minta menghapus, jangan dihapus. Ya. Semoga Allah ampuni ada seorang yang menghapus saya. Lihat sini. Jadi ini satu ta'aruf. Lihat. Ta'aruf itu penting. Ada alif jadi sini. Bukan arafah tapi ta'arafah. Kalau ta'arafah itu saling tahu. Bukan satu tahu, yang satu tidak. Jadi ketika antum ingin cari, silakan lihat bagaimana calonnya. Perhatikan arafah, bagaimana kedekatan dengan Allah. Turunkan hukum nabinya. Tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan dicari dinikahi karena 4 hal. Ya li jamaliha, karena kecantikannya, tapi menggunakan kalimat jamal. Ingat, jamal itu lebih bawaan kepada sifat dalam, bukan tampilan luar. Kalau sudah tampilan luar, kalau laki-laki jadi jamil namanya. Jamal asalnya sifat indah. Indah itu tidak harus lewat panas. Mungkin lewat perhatian, lewat akhlak, lewat penampilan. Kadang-kadang cantik wajahnya, ya, maaf 100%, tapi cerewetnya 1000% misalnya. Ya, nah, itu yang nggak cocok. Awas, lihat baik-baik sini, jamal itu keindahan yang tampak. Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Zainab radhiyallahu ta'ala anhuma, cantik mana? Khadijah apa Zainab? Pernah lihat? Jangan ngarang. Kita lihat aja nggak pernah. Ya, nggak boleh mas ngarang. Jangan diulang ya. Ini ngarang. Baik. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Zainab itu dilukiskan. Kalau sudah mata lihat sulit berpaling saking cantiknya. Makanya ketika Nabi SAW menikahi Sayyidah Zainab, dituduh oleh orang-orang pada saat itu, orang kafir. Ya, mereka tuduh Nabi Muhammad nih. Muhammad itu senangnya begini. Demi Allah saya katakan, kalau bukan perintah Allah dan sebagainya, mustahil itu terjadi. Buktinya dari beliau tidak ada anak, ya. Hadirkan kemudian ke dalam kehadiran kita. Tapi indahnya, perhatikan, tidak pernah ada yang disebut dalam mimpi Rasulullah kecuali Sayyidah Khadijah. Lihat parasnya, Masya Allah, hilang setengah kegelisahan. Dengar suaranya, hilang kegelisahan penuhnya. Sayyidah Khadijah, itulah jamalah. Keindahan yang tampak, orang bilang inner beauty katanya. Kalau cantik itu relatif, tapi kalau jelek mutlak. Ya, tapi kalau jamalah tidak. Ada keindahan yang tak nampak dalam wajah. Tapi kalau itu melekat kepada paras, ke laki-laki disebut jamil namanya, ganteng. Jamil. Nama antum Saiful misalnya kan, antum punya sifat ini, maka Saiful jamil. Misal contoh, ya. Kalau perempuan tinggal tambah tak di ujungnya, jamilah. Nama ibu Mulan misalnya kan, kemudian tambah jamilah. Jadi misal Mulan jamilah, misal sifatnya ini. Tapi belum tentu punya ini. Pakai alif ya Pak ya? Pakai alif. Nama antum Jamal pakai alif. Kalau alifnya dibuang, Jamal, unta jantan. Unta betinanya nakah. Unta Nabi Saleh naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'akharuha fadamdama 'alaihim naqah. Unta Nabi Saleh itu unta betina. Jamal unta jantan. Semua jenis unta disebut dengan ibil. Unta tunggangan disebut dengan bilghal. Antum mesti paham. Karena ketika disebutkan di Quran itu diksinya menempatkan ayat dengan konteks yang berbeda-beda. Kenapa masukin jarum kok untanya unta jantan? Kenapa yang disembelih untanya unta betina? Kenapa yang disebut dilihat itu semua jenis unta? Kenapa afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bukan ilal jamali kaifa khuliqat, bukan ilal naqati allati kaifa khuliqat? Kenapa ibil? Itu ada hikmahnya.
Kenapa kalau menggunakan lutut duluan untuk sujud menggunakan ibil, tapi menggunakan telapak tangan menggunakan jamal atau bigol di situ? Kenapa? Itu ada bedanya. Baik, kembali ke sini. Ini teman-teman sekalian, satu, ya maaf saya agak rinci sedikit ya, supaya tahapannya bisa dipahami dengan baik. Satu, li jamaliha. Kedua, li maliha. Mal itu ada yang menafsirkan kadar hartanya, ada yang menafsirkan kemampuan mengelola harta suami. Tadi antum merasa pas-pasan, cari calon istri yang bisa mengerti keadaan antum. Gaji 5 juta, jangan cari calon istri yang zakat malnya 10 juta. Gak akan nyambung, antum capek. Makanya ketika antum zakat mal bukan mal. Jadi ketika antum komunikasi terbuka terangkan, ibu saya begini, kondisinya seperti ini. Jika kita memang menyatukan cinta karena Allah, maka cinta pada Allah tidak mungkin akan mengkhianati orang tua. Jika kamu setuju dengan saya, mari kita sambil berbakti pada orang tua. Allah akan meridai kita. Jika tidak setuju, mungkin kita tidak dipertemukan di dunia ini. Mungkin di akhirat akan lebih baik mendapatkan jodoh yang terbaik dari si Allah Subhanahu wa taala. Indah kehidupan. Dikembalikan nasabnya dari mana dia, dan yang terakhir di diniha, ini yang paling penting. Di diniha, fa in dhafirat fa in talibat yadak. Jadi kalau fadfar bidatid dini talibat yadak, fadfar bidatid dini. Dahulukan yang agamanya bagus, maka Anda akan beruntung. Anda akan beruntung. Ini ta'aruf. Selanjutnya Anda tinggal turunkan saja. Setelah ta'aruf muncul lamaran. Lamaran itu berikan yang terbaik, tidak harus mewah, yang penting memberikan kesan yang dalam rumah tangga. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau melamar Sayyidah Fatimah, apa yang digunakan? Bagian aja baju besinya. Tapi kesederhanaan itu yang menghadirkan cinta yang luas di rumah tangga. Cintanya abadi sampai sekarang. Dari bukti-buktinya. Apa maksud bukti-buktinya? Sampai sekarang kalau antum ke KP seperti saya berikan pertanyaan di pertemuan lalu, antum lihat teman-teman sebelah kiri ada bagian dari peninggalan-peninggalan pakaian Sayyidah Fatimah, masih ada sampai sekarang. Sebelah kanannya pedangnya sahabat Ali bin Abi Thalib, ada diabadikan. Jadi cinta penuh kesederhanaan, tapi ridha Allah didapatkan, maka cinta itu akan menginspirasi generasi setelahnya dengan kisah-kisah yang abadi. Itu pilihan untuk kita. Ya, teruskan. Misal yang terbaik berikan. Kalau misalnya itu bisa jadi kenangan, lebih bagus. Jadi begitu ada persoalan, melihat itu cinta tumbuh lagi, perasaan bisa saling melengkapi. Setelah itu apa? Lakukan pernikahan. Quran surah 30 ayat 21. Dan maaf ya, maaf baik-baik. Ketika Anda mau menikah, ayat Qurannya mengatakan pernikahan itu misi utamanya mendekatkan diri Anda kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun, tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, ada yang salah dalam pernikahan Anda. Karena kalimat pernikahan dibuka dengan ayat wa min ayatihi. Dan tidak ada tafsiran lain dari ayat selain tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah. Ini ada alamat, ada ayat beda. Kalau alamat, tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamat Masjid Al-Ihsan, PTM, PJS, di sini, di sini, di sini. Anda ikuti cepat sampai ke tujuan. Tapi kalau ayat, itu semua tanda yang mendekatkan Anda dengan Allah. Makanya Al-Quran isinya disebut dengan ayat. Karena ketika Anda baca ayat Al-Quran, lebih dekat keadaan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Baik, koreksi diri sampai hari ini. Setelah itu silahkan bagi tugas. Tugasnya, maaf, Quran surah 4 ayat 34. Istri punya 2 tugas, suami punya 2 tugas. Hati-hati, jangan sampai tugas suami dipakai oleh istri, tugas istri dipakai suami, itu nggak nyambung. Dan hebatnya, saya akhiri di sini untuk pertanyaan ini. Dalam mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, tugas ini dikesankan dengan ibarah yang indah. Kata Yusuf, lihat, idh qala Yusuf li abi, ketika Yusuf berkata kepada ayahandanya, ya abati, duhai ayahanda tercinta. Lihat, saya melihat dalam mimpi, ra'aitu ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsa, dan 1 matahari, wal qamara, dan 1 rembulan, ra'aituhum li sajidin, saya melihat semuanya sujud kepada saya. Para ulama menafsirkan, termasuk Nabi Yakub paham ini. Oh, ini mimpi, ini nggak sembarangan. Mimpi bukan biasa. Ini akan diangkat jadi nabi dan kedudukannya lebih besar dibandingkan bapaknya. Karena Syamsun itu lambang dari suami, bapak. Qamar itu lambang dari ibu. Jadi tugas 2 ini yang ada di Quran surah 4 ayat 34, 2 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, digambarkan dengan kalimat indah. Laki-laki jadilah matahari, perempuan jadilah bulan. Singkat kalimatnya. Bukankah matahari menjadi cahaya penerang? Maka antum laki-laki datanglah dengan cahaya ke rumah, cahaya ketenangan, cahaya bimbingan, cahaya menenteramkan. Bukankah antum saat menjemur ada cahaya matahari, air-air yang basah itu bisa mengering? Itulah tugas antum. Ketika air mata menetes di pipi istri antum, antum yang mengeringkannya. Antum pancarkan cahayanya. Ketika ada sesuatu, kemudian sengatan matahari begitu dahsyat, tempelkan pada sengatannya. Ada yang mengganggu sengat dia, berikan perlindungan, berikan kedamaian. Itu matahari. Bulan sebaliknya, bulan itu pancaran keteduhan. Ibu keluar dari cahaya bulan, pertengahan bulan, bukankah indah? Enak dilihatnya teduh. Demikian Anda seperti bulan, jadilah ibu seperti bulan. Suami lihat ibu, ada pancaran ketenangan. Begitu melihat seperti Nabi Muhammad SAW lihat Sayyidah Khadijah, ada tenang, hilang kegelisahan, enak. Jadi begitu suami lihat istri, ada ketenangan, ada kelembutan, bukankah bulan lembut? Ada kedamaian. Di pribadi yang istri yang lembut, lebih mencerahkan, lebih memberikan ketenangan, tatapannya memberikan kedamaian dalam jiwa, bulan. Makanya kadang seringkali muncul persoalan suami istri karena tugasnya ditukar. Bulan jadi matahari, matahari jadi bulan. Itu masalahnya. Istri itu bulan, jadi matahari.
Suami matahari jadi bulan. Muncullah istilah suami takut istri. Kan yang matahari istrinya. Masya Allah. Coba yang takut kepada istri sebelah kanan saya, RT, kanan semuanya. Tinggal satu di kiri. Masya Allah. Kata RT, bapak takut? Tidak takut pada istri. Tidak pak, cuma istri saya minta saya ke kiri. Jadi sebaiknya sama situasinya takut. Jadi tidak ada. Jadi ada kekompakan dalam rumah tangga, tapi tidak harus menjadikan dominasi itu jadi berbeda. Bapak, mama yang bulan memang, tapi mama cahaya matahari dengan kekuatan bulan. Kamu mau? Masya Allah. Dah, ini selesai bahasan ini. Ya, yang lainnya silakan teruskan. Saya sudah terangkan ini rezeki ada di langit, diturunkan ke bumi. Ini cara mencarinya, turunkan. Kalau ingin cepat, Quran surah 7 ayat 96. Ingin lebih cepat lagi tadi, yabtaguna fadlan minallah, caranya sholat, tunaikan tahajud. Tidak ada kisahnya suami istri tahajud kemudian rezekinya sulit, tidak ada kisahnya. Semua yang tahajud, semua yang kompak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga Allah lapangkan pada yang belum menikah untuk mendapatkan jodoh terbaik dan insyaallah membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala.